Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tuku sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya salawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita awali dengan surat Al-Maidah, di mana surah Al-Maidah ini adalah merupakan surah Madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Kita maklum bahwa ayat ini, surah ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan khusus. Ya, sudah sering saya sampaikan, kalau surat Makkiyah diawali dengan ya ayyuhan nas, panggilan kepada umum manusia. Tapi ini adalah panggilan kepada khusus manusia, yaitu orang-orang yang sudah beriman. Karena ketika ayat turun di Madinah, mayoritas masyarakat Madinah ini sudah beriman dan sudah beragama dengan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan dengan segala janji-janjimu. Ya. Al-'adul muakkadatul lati bainakum wa bainallahi wan nasi. Janji itu adalah janji yang terikat di antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala, juga janji di antara kamu dan manusia. Jadi semua kita yang pertama tentunya ada janji dengan Allah. Janji dengan Allah adalah yang pertama ketika kita berada di alam zuriat, di mana pada waktu itu semua anak cucu Adam ada di pundaknya Nabi Adam. Sehingga malaikat bertanya, "Maza fi dhahri Adam?" Apakah yang ada pada pundaknya Nabi Adam, pada punggungnya Nabi Adam? Begitu banyak. Allah menjawab, "Haza min zurriyatih." Itu adalah daripada keturunannya Nabi Adam. Makanya kita yang hidup hari ini dan sebelumnya, nenek moyang kita dan cucu kita di masa-masa yang akan datang, dalam alam zuriat kita sama, yaitu sekali wujud. Cuma berbeda ketika kita berada di alam surbi ayah, ketika kita berada di alam rahim sang ibu, dan ketika kita berada di alam dunia. Ini yang berbeda tahun dan berbeda bulan. Ketika kita berada di alam zuriat, Allah berfirman kepada hambanya, "Alastu li rabbikum?" Qalu bala syahidna. Apakah kamu mengakui dengan Tuhanmu? Qalu bala, kita berkata pada waktu itu, bahkan kami mengakui dengan Tuhan. Jadi itu merupakan satu perjanjian kita dengan Allah, yang hari ini ketika kita hidup di muka bumi wajib kita tunaikan. Kemudian janji-janji yang lain kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya kita bernazar, itu perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, ketika aku sembuh daripada penyakit ini, aku akan berpuasa 2 bulan. Atau ketika anakku lulus dalam ujian ini, masuk kedokteran, masuk akabri ataupun apa, saya akan bersedekah untuk masjid Fulan. Ini semua janji kita dengan Allah yang wajib kita penuhi dan wajib kita tepati. Dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara kita dan di antara manusia yang lain, kita berjanji dengan berbagai macam perjanjian. Apakah dengan orang laki-laki ataupun dengan orang perempuan. Jadi semua janji-janji itu wajib kita penuhi. Selama janji itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengingkari janji itu digolongkan dalam golongan orang munafik. Yang sering saya sampaikan di sini, alamatul munafiqi salasatun. Tanda manusia munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, apabila berbicara bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, apabila kita berikan amanah, ia mengkhianati. Itu padanya ada tanda munafik. Jadi di sini kata Allah, aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan dengan segala janji-janjimu. Apakah janji itu dengan Allah dan janji itu dengan sesama manusia? Artinya, aufu itu adalah amar. Artinya wajib kita menunaikan akan janji. Ketika kita tidak menunaikan janji baik dengan Allah ataupun dengan manusia, tentunya kita berdosa, muslimin sekalian, ya, dan itu dosa besar. Uhillat lakum bahimatun. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagimu, kuhalalkan untukmu akan segala binatang ternak. An'am. Apa itu an'am, Bapak Ibu sekalian? An'am adalah al-ibilu. Yang pertama onta. Ini halal untuk kita makan. Maka ada kaitan, apa itu surah Al-Maidah? Al-Maidah maknanya hidangan, Pak. Hidangan, ya. Dalam hidangan itu tentu bermacam-macam makanan, ya. Jadi kuhalalkan untukmu yang pertama binatang ternak adalah onta, wal baqari, kemudian lembu. Ada juga kerbau. Kemudian ghanam, kambing. Ada biri, ada kibas. Jadi orang Arab tidak membedakan kerbau dengan lembu. Kerbau dan lembu namanya bakarah. Bakar. Kemudian ghanam. Orang Arab juga tidak membedakan kambing dengan kibas dengan biri-biri. Semuanya namanya ghanam. Aklam ba'dad dzibhi. Di mana halal kita makan binatang ternak itu adalah sesudah kita sembelih. Dengan syarat-syarat penyembelihan. Itu semuanya halal kita makan. Illa ma yutla alaikum, kecuali hewan-hewan yang hendak dibacakan di atas kamu akan haramnya. Nanti pada ayat berikutnya ada firman Allah, hurriman alaikumul maitah. Diharamkan atas kamu akan bangkai dan sebagainya. Nanti pada ayat yang lain akan kita bacakan tentang binatang apa saja yang haram kita makan. Dan bagaimana saja ciri-ciri makanan, ciri-ciri binatang yang haram kita makan. Yang namun binatang ternak itu onta, lembu dan kambing, sesudah kita sembelih semuanya bisa kita makan. Ghaira muhilli saidi wa antum hurumun. Ya. Kamu tidak menghalalkan pemburuan sementara kamu sedang di dalam ihram. Jadi ketika kita sedang dalam ihram, Bapak Ibu sekalian, apakah kita ihram karena haji atau ihram kita karena umrah?
Ketika kita melakukan ihram, kita haram memburu. Ketika dikatakan haram memburu, kita tangkap seekor kibas misalnya, itu haram kita makan. Jadi jangan berpikir kita haram memburu, makan boleh. Ketika haram memburu, kita buru sekalipun, dia jadi haram, berdosa kita makan. Ini apabila kita sedang berihram. Tapi kalau selesai tidak masalah. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghukumkan apa yang Ia kehendaki. Apa itu? Minat tahlili wa ghairihi, daripada menghalalkan sesuatu dan daripada mengharamkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat kepada kita. Ya, baik di segi fisik kita dan di segi mental kita. Ketika kita makan, fisik kita sehat, mental kita juga sehat. Kemudian apa saja yang diharamkan Allah, babi, anjing misalnya, dan apapun yang lainnya. Ketika kita makan, itu membahayakan kepada kita. Bahaya kepada kesehatan, juga bahaya kepada mental kita. Jadi semuanya yang sudah dihalalkan Allah Ta'ala itu berfungsi baik kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang muslim. Jadi Allah menghukumkan apa yang Ia kehendaki daripada menghalalkan sesuatu dan mengharamkan akan sesuatu yang lain. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu melanggar akan syiar-syiar Allah. Apa syiar Allah itu? Syiar Allah ketika kita beribadah dalam ibadah haji ataupun umrah, yang pertama Ka'bah, itu syiar Allah. Tempat tawaf, syiar Allah, yaitu sekitar Ka'bah. Kemudian sa'i, syiar Allah. Kemudian tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Bukit Safa itu syiar Allah. Bukit Marwah syiar Allah. Itu jangan kita langgar, ya. Jangan kita langgar dan jangan kita remehkan. Itu karena tempat-tempat yang mustajabah doa pada tempat itu. Juga jangan kita langgar itu bisaidi dengan memburu. Kita memburu ketika kita sedang ihram. Apakah kita sedang tawaf, ataupun kita sedang sa'i, ataupun yang lain-lainnya. Jadi jangan kita langgar akan syiar-syiar Allah, termasuknya kita dengan memburu. Kita jangan meremehkan tempat itu, dan pula kita jangan memburu pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Wala syahrul harama, dan jangan kita langgar akan bulan-bulan haram. Apa bulan haram itu? Dzulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Jadi 4 bulan namanya bulan haram. Di mana pada bulan itu kita haram berperang. Haram berperang. Mana haram berperang di sini, Bapak Ibu sekalian? Haram kita memulai perang. Tetapi apabila kita diperangi oleh mereka, kita wajib melawan. Nah, jadi makanya Islam ini adalah tidak menyerang, Pak. Islam mempertahankan diri. Ya. Jadi kita tidak boleh berperang pada bulan itu. Namun kita sedang beribadah, kita sedang menjaga diri, namun ada orang yang menyerang kita pada bulan tersebut, silakan lawan. Jangan mati konyol juga. Macam sebelum di surah Al-Baqarah kita ketemu, kita jangan berperang di Masjidil Haram. Tapi ketika kita diserang, kita berada di masjid, kita wajib melawan. Ya, jadi jangan kita langgar bulan-bulan haram itu dengan berperang dan lain sebagainya. Di mana bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Di mana pada bulan itu sangat banyak pahala ketika kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain selain daripada kita berperang.
Walal hadiah, dan jangan kita langgar akan hadiah. Apa itu hadiah? Ma uhdiya lil harami minan na'ami bi ta'ridilahu. Apa saja yang kita hadiahkan kepada tanah haram daripada binatang ternak dengan sebab kita melanggar misalnya. Ketika kita meninggalkan wajib, ketika kita melakukan haram, itu wajib namanya fidyah. Apa namanya? Had, ya. Nah, jadi dengan sebab kita meninggalkan wajib atau melakukan haram, kita wajib menyembelih. Jadi sembelih-sembelihan itu jangan kita langgar. Walal qalaida, juga jangan kita langgar akan binatang-binatang kurban yang bertanda, ya, yang bertanda. Ada tanda-tanda binatang untuk kurban pada hari itu. Itu juga jangan kita langgar. Ketika itu kita wajib melaksanakan. Wala aminal baitul haram. Dan jangan kita langgar, jangan kita ganggu orang-orang yang berencana untuk menuju Baitul Haram, ya, Baitul Haram. Bi an taqtuluhum, dengan bawa kamu perangi mereka. Apa tujuannya? Ya batahuna fadla, mereka mencari rezeki kurnia daripada Tuhan mereka. Ya, ya batahuna fadla min rabbihim. Mereka mencari karunia daripada Allah bitijarati, dengan tijarah. Ya, jadi ada orang-orang waktu itu mereka bertijarah. Ya, mereka tidak beriman, jangan ganggu mereka, jangan berperangi mereka. Waridwana, mereka juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini dimesohkan dengan surah Bara'ah. Dengan ayat dalam surah Al-Bara'ah. Nah, jadi dimesoh. Nanti dalam surah Al-Bara'ah, apabila kita ketemu orang-orang kafir di sekitar Ka'bah, maka mereka mesti kita perangi. Nah, jadi ini sebelum turun ayat Bara'ah. Ayat yang ke-64, ini ayat ini berlaku. Tapi nanti ketika turun ayat itu tak berlaku lagi. Ketika ada orang-orang yang tak beriman datang ke situ, kita disuruh untuk menyerangnya. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila telah kamu tahlul maka memburulah. Jadi sama dengan Bapak Ibu, kita haram memburu ketika kita sedang berihram. Tapi ketika kita sudah tahlul, maknanya kita sudah menggunting atau bercukur, kita sudah halal untuk memburu. Halal di sini, perintah di sini Bapak sekalian adalah amran ibahah, perintah mubah. Bukan kita wajib memburu, tapi mubah. Ketika kita memburu setelah kita tahlul, dibolehkan saja, tidak masalah. Tak berpahala, tak berdosa sekalipun. Jadi bukan perintah wajib. Nah, ini sama halnya Bapak. Ketika kita sudah selesai sholat pada hari Jumat, kita untuk mencari rezeki kembali. Itu juga bukan perintah wajib, tapi perintah mubah. Apa kata Allah di surah Jumat, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggilkan pada hari Jumat. Panggilan di sini adalah kita mendengar azan. Ya, idza nudalis sholati min yaumil Jumat. Apabila ada panggilan untuk azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Ingat Allah di sini adalah sholat mananya. Kita segera menuju ke tempat di mana suara azan itu berkumandang. Wa dzarul bai'a, dan tinggal olehmu akan jual beli dan sesuatu yang lain yang dapat menghalangi sholat Jumat. Jadi kenapa jual beli? Karena turun ayat itu, masyarakat pada waktu itu sedang sibuk berjualan di pasar. Ya, mereka sedang sibuk berjualan di pasar. Jadi maka kata Allah, wazarul bai'ah, tinggalkan jual beli menuju ke tempat sholat.
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu. Kamu menuju ke tempat solat, kalian ke tempat solat itu lebih baik bagimu ketimbang kamu melanjutkan akan jualan, melanjutkan akan perniagaan. Apa ujungnya? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila kalian sudah menyelesaikan solat, sudah selesai solat, fantashiru, maka hamburlah dirimu di atas bumi Allah. Jadi mana fantashiru di sini? Kita kembali ke tempat yang tadinya kita berhenti. Apakah kita sedang berjualan, buka toko kembali? Kita sedang bertani, kita ke sawah kembali. Kita sedang berladang, kita ke ladang kembali. Kita pegawai negeri ke kantor kembali, ataupun di mana kita berada sebelumnya, kita ke sana. Apa tujuannya? Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kita tidak berlama-lama di masjid. Ketika kita sudah selesai solat, fantasiru fil ardi, maka hambolah dirimu, sebarkanlah dirimu atas bumi Allah dan cari kurnianya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dulu Umar bin Khattab pernah mengusir orang di masjid. Orang itu dari subuh berzikir nak pulang-pulang di masjid. Umar mengambil perpah kurma mengusir, keluar. Kenapa Umar sampai seperti itu? Itu anak istrinya di rumah tidak makan. Ayahnya sibuk di masjid, tak pulang-pulang, tak cari rezeki. Itu maka Bapak sekalian, agama ini tidak kaku, Pak. Islam tidak kaku. Jadi kalau salah kita memahami, ya kaku. Jadi ibadah kita ketika ada penggeledah, silakan kita beribadah. Tapi selesai sholat, selesai semuanya, keluar. Fantasiru fil ardi. Keluar kita untuk cari rezeki. Dari perintah ini adalah perintah ibahah. Ketika apa ini perintah ibahah? Ketika anak istri kita sudah berkecukupan di rumah. Kita di rumah punya istri, punya anak, mereka makan, mereka minum. Mereka pakai pakaian, mereka cukup dengan obat-obatan untuk kesehatannya, semuanya sudah cukup, perintah ibahah. Tapi ketika anak istri kita membutuhkan makanan dan sebagainya, wajib keluar mencari rezeki. Ya, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga fastadu di sini, wa idza halaltum fastadu, apabila kita sudah tahlul, maka memburu olehmu. Artinya pemburuan itu sudah halal kita makan. Wala yajrimannakum syananu qaumin. Ya. Dan jangan sebab marahmu kepada satu kaum, ya, karena mereka menghalangimu daripada Masjidil Haram, anta'tadu, kamu melampaui batas atas mereka dengan sebab berperang dan lainnya. Ya, nah, maka ayat tadi dimesokan dengan ayat Al-Baqarah tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan takwa. Apa itu kebaikan Bapak sekalian? Ma amartum bih, kebaikan apa yang diperintahkan dengan itu. Apa itu takwa? Bitarki ma nahitum anhu, dengan meninggalkan apa yang dilarangkan kamu daripadanya. Itu takwa. Jadi wa ta'awanu 'alal birri, bertolong menolonglah kamu di atas kebaikan, wa taqwa dan takwa. Wala ta'awanu
alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong kamu di atas dosa dan di atas permusuhan. Artinya melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'awun. Jadi kita dianjurkan untuk berta'awun, untuk tolong menolong. Dan sini musyarakah Pak, bukan tolong, tapi tolong menolong. Ketika berbicara masalah tolong menolong, orang bertanya sama kita. Nah, bagaimana ketika kita tolong orang dengan uang 1 juta? Orang dia menolong kita dengan membayar 1.100.000. Hukumnya boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Tolong menolong. Tapi ini dengan baik-baik, jangan salah paham nantinya. Baik-baik 87. Jadi ta'awun itu tolong menolong. Ketika kita menolong orang, tentu orang itu menolong kita. Tanya lagi. Ada satu hadis atau kaidah begini. Kullu qardin jara manfaatuhu fawar riba. Tiap-tiap hutang yang mengalir manfaatnya itu adalah riba. Di mana ribanya itu? Apabila utang itu mengalir manfaat kepada satu pihak, itu yang riba. Tanya copeng tak hutang urang 5 juta. Urangnya operasi rumah. Hana peng lain, hana JKS, hana JKA, hana BPJS, otenya. Ya operasi rumah ni, la kepeng 5 juta bag dia. Tak pegah, bayar 5 juta mertu. Siapa yang ambil manfaat? Kita. Tanya yang cok manfaat 5 ribu. Itu namanya riba, haram. Tapi ketika dua-duanya ada manfaat, itu tidak riba lagi. Bagaimana dua-duanya ada manfaat, Bapak Ibu sekalian? Kita punya modal, orang punya kerja. Kita punya modal, orang punya kerja. Nyo lonjok peng bagata 5 juta, kebut. Atau neputang peng kelong 5 juta, kebut long nak mekat. Okey. Sekarang saya punya modal, Anda punya kerja. Dalam agama kun mikirat atau mendual laba. Kita bikin kesepakatan dulu. Bagaimana kesepakatannya? Untung 40-60. Untuk saya pemodal 40, untuk Anda 60. Ketika nanti untung 100.000, saya punya untung 40.000, Anda punya untung 60.000. Bagaimana? Deal, halal. Ini namanya keuntungan, manfaat daripada uang 5 juta itu mengalir kepada dua belah pihak. Dia dapat untung 60.000, kita dapat untung 60.000. Ini tidak riba lagi. Dapat dipahami? Jadi yang riba, manfaatnya mengalir kepada sebelah pihak. Maka dahulu Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar Siddiq, bagaimana dia menjaga riba, Bapak? Satu hari dia pergi dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba datang hujan lebat. Ada orang, ya khalifah, berteduh saja di rumahku. Abu Bakar tak mau. Tanya sahabat, ya khalifah, kenapa tak mau? Bukankah kita basah-basah ini? Apa jawabnya? Ilun, nalung putang peng gaji. Jadi, menyuyak piyuh yu rumah ji, kalau cuk manfaat ba utang. Ya, menyuyak piyuh rumah ji, cuk manfaat ba utang. Maka Abu Bakar gejak laujun, hang piyuh ba rumah hurunya, pakai naga putang gaji. Jadi manfaat mengalir hanya untuk Abu Bakar, maka dia tak mau. Jadi tunggu-tunggu sekalian, dia nak putang peng kurang pamam 2 juta, ijak Honda, ni ujang dapat.
Nek kena macam be. Sak gede. Jangan pekan ayo nak nanu putang pengengnya lu. Nyan ban dijaga Abu Bakar Siddiq. Tapi ini tawan Pak, ta'awanu, tolong menolong. Nah, ini mesti dipahami betul. Maka dalam agama ada namanya medualaba ataupun mekirat. Makanya apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, jadi kalau ada dosa macam misalnya apa? Seperti Bank 87, itu dosa dan permusuhan. Akhirnya yang pakai itu. Nah, nya baik menolong. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat siksanya kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.